بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana hukum perilaku homoseksual? Maka jawabannya dalam fatwa tarjih di tahun 1994, jawabannya adalah haram, jelas. Jawaban yang singkat, padat, dan biasanya jawaban itu di akhir-akhir dari fatwa. Akan tapi di fatwa tersebut jawabannya di awal fatwa, hukumnya haram. Baik homoseksual itu liwat, laki-laki dan perempuan, ataupun sihak dalam bahasa Arab, wanita dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata. Apakah kalian melakukan perbuatan yang keji, kata Allah Subhanahu wa taala, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika Allah mengisahkan kaumnya Nabi Lut itu, sebelumnya belum ada perilaku seperti ini. Perilaku homoseksual itu belum ada sebelum kaumnya Nabi Lut. Perilakunya disebut dengan liwat. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati perilaku ini dengan perilaku fahisyah, perilaku yang keji. Perilaku yang keji yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan apakah yang dimaksud dengan fahisyah, yang dimaksud dengan perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kata Allah, innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka kaumnya Nabi Lut itu mereka mendatangi laki-laki syahwatan, untuk menyalurkan syahwatnya, padahal mereka juga laki-laki. Min dunin nisa, dan mereka meninggalkan para wanita. Yang pertama di ayat ini perbuatannya fahisyah, perbuatan keji. Yang kedua perbuatannya tidak pernah dilakukan kaum sebelumnya. Ini adalah pencetak rekor pertama yang melakukan perbuatan homoseksual. Dan yang ketiga dijelaskan lagi, dan ini kalimat Quran ini luar biasa, la ta'tunar rijala. Kalau arti, mungkin arti bahasanya mereka ini mendatangi, padahal sesungguhnya kalimatnya adalah, atau hakikatnya adalah
berhubungan secara biologis. Tetapi Al-Quran menggunakan kata yang halus, la ta'tuna rijala, baru kemudian diberi keterangan syahwatan, untuk menyalurkan syahwat. Dan saudaraku sekalian, kalau secara biologis, secara anatomi, memang tempat penyalurannya itu sudah ada tempatnya. Jadi nek garasine itu untuk sedan, ya memang gone sedan. Garasine truk, ya garasine nggo truk. Lah ini bukan tempatnya itu untuk bagian pembuangan feses, tetapi digunakan untuk menyalurkan syahwat. Maka resikonya besar sekali. Resikonya besar sekali. Resikonya adalah mulai dari penyakit kelamin sampai HIV sampai AIDS. Dan mayoritas, dan ini bisa dipertanggungjawabkan datanya, insyaallah, mayoritas penderita HIV AIDS adalah orang-orang homoseksual. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan perbuatan ini keji, dan Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk kepada kaumnya supaya kaumnya meninggalkan perbuatan ini. Maka kita sebagai kaum muslimin, apalagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada fatwanya, maka tentu tidak ada tempat bagi kita untuk membela. Kalau seandainya kita mengatakan, oh ini adalah hak mereka, ini sama saja dengan mengatakan silahkan Anda lanjutkan, padahal kita ketahui nanti di belakangnya ada penyakit kelamin, ada HIV, ada AIDS, bahkan penyakit-penyakit sosial yang lainnya. Ojo-ojo niku njlomprongke justru. Kalau Anda memang mencintai orangnya, diingatkan. Meskipun tidak dengan menghujat orangnya, akan tapi dihujat perbuatannya. Perbuatannya keliru, kita ajak orangnya untuk sembuh. Dan memang bisa disembuhkan. Memang bisa disembuhkan. Dan kita melihat istrinya Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu orang yang disebut di dalam Al-Quran. Di antara sedikit nama yang disebut di dalam Al-Quran adalah istrinya Nabi Lut, tetapi sayangnya disebut dalam keadaan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut." Contoh orang-orang atau perempuan-perempuan yang kafir adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Kenapa kok mereka ini sudah mendapatkan kapling di akhirat nanti, akan tapi bukan di surga? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Oleh karena mereka mengkhianati suaminya dan mengkhianati perjuangan suaminya. Maka apa salah istri Nabi Lut alaihissalam yang dia tidak melakukan perbuatan sihak? Oleh karena dia membela perbuatan liwat, atau dia mencela dakwah dari Nabi Lut alaihissalam ketika mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada fitrah manusia, yaitu laki-laki menikah dengan wanita. Maka kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita, keluarga kita, anak turun kita semuanya
ada yang terkena penyakit model seperti ini. Wal iyadu billah, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.